Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang pakai wifi di rumah, tolong open cam ya. Masa saya kayak ngeliatin foto doang nih, saya doang yang online. Yang pakai wifi silahkan di on cam supaya adab ya, adab berkuliah. Baik. Kita hari ini masuk ke pertemuan setelah UTS. Kemarin dengan Pak Dudi terakhir saya dapat informasi sampai chapter 6. Betulkah? Betulkah? Betul. Oke, terus ketua kelas siapa ya? Ketua kelas siapa ya di sini? Gak ada ketua kelas kah? Ketua kelas siapa ya? Halo? Halo? Ketua kelas siapa ya? Kalau nggak ada saya tunjuk. Siapa? Sehan, siapa ya ketua kelasnya Sehan? Jati, Pak. Siapa? Jati. Jati, oke, Jati Saiful Akbar ya. Oke, udah ada ketua kelas ya. Oke, baik. Waktu Pak, bukan Pak. Loh, siapa dong? Belum punya ketua kelas kah? Ini kan baru pertemuan pertama Pak, jadi kayaknya belum ada yang nentuin jadi ketuanya Pak. Maksudnya baru pertemuan pertama bagaimana maksudnya? Kan kemarin dengan Pak Dudi siapa ketua kelasnya? Oh, yang sama Pak Dudi sih nggak tahu Pak. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Sehan aja Pak. Sehan atau Sehan aja. Sehan gimana jadi ketua kelas ya? Sehan? Jangan saya Pak. Siapa dong? Atau ya cewek? Cewek siapa cewek? Siapa mau jadi ketua kelas? Yang nilainya bagus siapa di sini? Kania. Kania. Bisa jadi ketua kelas gak? Enggak, Pak, jangan. 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 Atau siapa yang nilainya bagus? Nailatul. Nailatul? Pak, jangan, Pak. Kenapa? Nilai saya anjlok, Pak. Ya nggak apa-apa, biar nilainya bagus. Kalau jadi ketua kelas minimal B loh. Enggak, Pak, jangan, Pak. Jadi ketua kelas minimal dapat B lah. Enggak, Pak, itu dia Tritunggal mau nyalonin Pak. Dia Tritunggal. Mana dia Tritunggal? Pak, bukan saya, jadi itu nyuruh-nyuruh aja Pak. Oke, jadi gini deh. Kita ada 3 kandidat. Sehan, terus Kania, Nailatul. Siapa yang dipilih? Sehan, Pak. Sehan, Pak. Sehan aja Pak. Sehan aja, Pak. Nailatul Pak. Sehan aja nggak Nailatul. apa-apa, Oke, Pak. ada Nailatul 1. Sehan rajin Pak orangnya. Oke, ntar saya pilih dulu ini ya. Insert. Nah, Sehan 1. Oke, terus mana Sehan ya? Nailatul ya. Tadi Nailatul ada 1. Oke, boleh. Terus siapa lagi? Siapa yang pilih Nailatul? Tunjuk tangan. Jati Pak. Jati milih Nggak ada, Nailatul. Pak. Nggak ada, Pak. Terus udah, jadi Nailatul nih jadi ketua kelas. Sehan, Pak. Banyakan Sehan, Pak. Suaranya, Pak. Coba siapa yang pilih Kania? Iya Pak. 1 orang. Siapa yang pilih Nailatul? Nggak ada. Siapa pilih? Jati pilih Nailatul Pak. Oh, Rodiah milih Nailatul. Oke, Rodiah milih Nailatul. 1. Jati Pak pilih Nailatul. Jati Nailatul. aja Pak, Sehan. Saya milih Pak, Sehan, saya Pak. Sehan, Pak. Saya Sehan, Pak. Sehan Pak. Oke. Sehan, Pak. Ya udah. Dengan ini Sehan, Pak. saya putuskan Sehan ketua kelas ya. Dah, selesai masalah. Sehan ketua kelas. Tugasnya koordinasi dengan saya. Jadi kalau ada pengumuman kepala kelas, tolong nanti disampaikan ke kelas ya. Baik Pak.
Oke. Alright, kita mulai lagi. Baik. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-8 dengan topik yaitu chapter 7. Kita hari ini adalah masuk ke chapter 7 dengan topik yaitu interest rates and bond valuation. Jadi kita menggunakan ketika kita melakukan pemilihan kepada bonds, maka kita harus melakukan valuasi, ya. Apa yang menjadi key konsep yang harus Anda miliki di sini adalah bagaimana Anda mengetahui importance dari bond features dan bond types. Suara saya berisik nggak di sini? Nggak ya? Tidak, Pak. Oke. Kemudian memahami terhadap sebentar, saya tutup pintu dulu ya. Agak berisik nih saya. Oke. Jadi bentar. Supaya ini ya. Supaya kedengaran. Oke. Jadi yang pertama adalah Anda memahami mengenai important dan fitur dan types dari bonds, kemudian atau obligasi. Yang kedua Anda memahami mengenai bond values dan bagaimana mereka berfluktuasi, dan Anda memahami bagaimana menentukan bond ratings. Ya, kemudian memahami terhadap dampak inflasi kepada interest rate dan term structure dari interest rate yang menentukan kepada bond yields. Oke. Baik, kita mulai dari bond definition. Bond itu disebut juga dengan obligasi, ya. Obligasi. Bentar. Oke. Nah, bond itu disebut juga dengan obligasi, yaitu merupakan legally binding agreement yang mengikat antara borrower company yang minjam uang dan lender, yaitu Anda sebagai pemilik modal. Anda kan beli pemilik modal, ya, yang meminjamkan uang. Di mana di dalam agreement tersebut terdapat par value, coupon rate, coupon payment, maturity date, dan yield to maturity. Par value adalah payment at the maturity of the bond. Ketika sebuah obligasi dengan jangka waktu 10 tahun, ketika dia mature, dia maka membayar berapa nilai face value-nya dia. Biasanya $1.000. Ya. Dia akan jatuh tempo kemudian cair sebesar face value. Kemudian coupon rate. Coupon rate adalah annual interest payment as percentage of face value. Jadi kalau sebuah obligasi dengan coupon rate misalkan 5%, maka kalau coupon rate-nya 5%, maka nilai value atau coupon payment-nya adalah $50. Ya.
Jadi annual interest rate-nya 5%, maka kupon payment-nya adalah $50. Sama dengan 5% dikalikan dengan $1.000 dari face value-nya. Ya. Jadi face value $1.000, annual interest payment 5% untuk kupon rate-nya, maka kupon payment adalah sebesar $50. Maturity date adalah expiration date. Jadi kapan obligasi tersebut jatuh tempo. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, dan obligasi rata-rata dia ekspirasi datanya di atas 10 tahun. Yield to maturity adalah the required market interest rate on the bond. Jadi kalau yield to maturity adalah berapa sih required market kita? Jadi kalau Anda nggak ngapa-ngapain, Anda dapat return berapa? Kalau Anda taruh deposito lah misalkan. Deposito bunga misalkan return sebesar 3,5%. Artinya yield to maturity adalah berapa rate yang di required oleh pasar minimal. Ya. Apabila kondisi rate di market, ya. Nah, itu disebut dengan yield to maturity. So far so good? Ada pertanyaan? Pak, Yes. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Untuk yang saya masih kurang ngerti, Pak, yang di par value. Par value. Oke. Hmm. Par value itu adalah payment at the maturity of the bond. Ketika bondnya jatuh tempo, ya, maka perusahaan wajib membayarkan par value atau nilai dari bond tersebut. Jadi gini, satu lembar obligasi itu nilainya misalkan $1.000, ya. Artinya face value-nya dia $1.000, ya. Face value ini disebut dengan face value. Jadi nanti ketika Anda membayar 1.000, nanti akan ada dijanjikan untuk mendapatkan kupon rate sebesar 5% setiap tahun. Misalkan annual kan. Jadi tiap tahun dia dapat 5% tiap tahun. Nah, jadi par value itu adalah nilai intrinsiknya dari sebuah obligasi, ya. Yang mana nanti kita akan beli bond tersebut ketika jatuh tempo, si perusahaan wajib membayarkan yang $1.000. Misal kalau nilainya $1.000, ya. Nah, tapi dia tiap tahun dia memberikan return kepada kita 5%. Jadi ini yang dari kupon. Jadi kita mendapatkan kupon payment dan mendapatkan par value di akhir periode. Di akhir periode itu kita sekalian dapat par value, juga dapat kupon payment juga di tahun ke-10. Menjawab, Rodiah? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau di saya itu, kalau saya biasanya pakainya itu bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Latin, bahasa Korea, bahasa Jepang. Jadi kalau saya bertanya dalam bahasa Spanyol, jadi kalau saya tanya do you understand, itu bahasa Inggris. Jawabannya sederhana, ya, I understand. Kalau bahasa Spanyol, pertanyaannya adalah capish. Do you understand itu bahasa Spanyolnya capish. Jawabannya adalah pronto. Jadi capish, jawabannya adalah pronto. Kalau bahasa Arab kholas, jawabannya apa? Kholas, jawabannya adalah fahimna. Saya mengerti. Ya. Kalau saya tanya dalam bahasa Korea, araso, jawabannya apa? Arasoyo. Oh, bahasa apa lagi, ya? Bahasa Jepang, wakaru, bahasa jawabannya apa? Wakarimas.
Wakarimasu. Wakarimas. Nanti besok kita sambung ke bahasa Cina sama bahasa Rusia ya. Jadi saya pakai 4 bahasa dulu aja deh. Kholas, jawabannya apa? Fahimna. Fahimna. Fahimna, Pak. Kapish? Pronto. Pronto. Araso? Arasayo. Arasoyo. Wakaru? Wakaru? Wakarimas. Wakarimas. Ini waka ya. Wakarimas. Oke, good. Kemudian pertanyaannya adalah ketika kita mau membeli sebuah bonds, mau ngambil keputusan secara manajemen keuangan, kita mau mengambil keputusan mau beli atau tidak beli kepada sebuah bonds, itu kita melakukan bond valuation, ya, bond valuation. Jadi di dalam bond valuation, value of a bond sama dengan present value dari expected future cash flow. Kemarin sudah belajar ya present value sama Pak Dudi ya. Sudah belajar belum? Present value. Halo, minasan? Sudah belajar ya? Dia sudah ada, Pak Dudi sudah menjelaskan PV? Sudah, Pak. Oke. Jadi dalam melakukan bond valuation kita melakukan present value dari expected future cash flow. Bond value is therefore determined by the present value of the coupon payment dan par value. Jadi coupon paymentnya di present value kan dan par value-nya juga di present value kan. Ya. Namun interest rate itu inversely related kepada present value. Jadi dia berbanding terbalik. Semakin tinggi interest rate, bond value semakin rendah. Ya, semakin tinggi interest rate, bond value semakin rendah. Semakin rendah interest rate, bond value semakin tinggi. Ya. Oke. Jadi bond value sama dengan present value dari coupons ditambah present value dari par. Kemudian as interest rate increase, ketika interest rate increase, present value-nya decrease. Ketika interest rate-nya ketika interest rate-nya increase, bond price decrease, ya sama aja. Ya. Oke. Kemudian bagaimana cara kita mengukurnya adalah dengan menentukan nilai kupon. Nilai kupon dibagikan dengan 1 plus R, yaitu rate-nya dia, yield to maturity rate-nya kita. Ya, kita bisa pakai ini adalah expected rate kita, expected rate dari kita. Bisa kita pakai, kalau dia risk free dia bisa pakai surat utang negara rate atau dia pakai lainnya ya, topik yang berbeda ya untuk expected rate. Nanti untuk ke CAPM ya, capital asset pricing model, untuk menentukan salah satunya menggunakan CAPM. Oke. Atau berdasarkan rate dari surat utang negara. Nah, jadi present value-nya adalah nilai kupon dibagikan 1 ditambah dengan rate pangkat T. Jangka waktunya dia berapa tahun. Ditambah par value dibagi dengan 1 plus R pangkat T. Misalkan jangka waktunya 10 tahun, maka T-nya 10. Ya, kuponnya juga 10 misalkan. Nah, ini juga ada 1 sampai 10. Artinya dia tiap tahun dia dapat. Ya, nah ini ada T-nya itu dan T sama dengan 1 sampai dengan T sama
apabila dia nilai T-nya itu berdasarkan berapa dia apakah anual atau semi anual. Kalau dia anual, maka T-nya itu sekali setahun. Jadi kalau 10 tahun T-nya 10. Tapi kalau dia semi anual, maka dia 2 kali setahun. Jadi setahun dia 2. Jadi kalau 10 tahun dia semi anual, maka dia menjadi 20 untuk nilai T-nya. Contoh kayak begini. Jadi kalau kita ingin membeli bonds, dapat penawaran sebuah bonds dengan annual kuponnya dia berarti 8%, sama dengan $80, dan face value $1.000, maturity-nya 10 tahun. Jadi ini dia bentuknya. Di tahun pertama kita mendapatkan $80, tahun kedua 80, kalau dia ini annual ya, annual sekali setahun. Dan di tahun ke-10 kita dapat 80 dan par value-nya sebesar $1.000. Jadi dapat 1080. Nah, inilah yang harus kita present value-kan. Ya. Jadi present value sama dengan 80 per 1 plus R-nya belum ditetapkan, pangkat 1 plus 80 per 1 plus R pangkat 2 sampai dengan plus 10 80 dibagi 1 plus R pangkat 10. Itulah bagaimana cara kita menghitung cash flow, menghitung bond valuation berdasarkan bond cash flow-nya. So far so good, Araso. Kapis? Araso, Pak. Arasoyo. Oke. Nah, jadi the bond pricing equation-nya misalkan price of the 30 years bond, 30 tahun. 8% kupon bond. Oke. Semi annual berarti dikali 2. Market rate of interest adalah 10%. Artinya kalau di semi dibagi 2 sama dengan 5%. Maka 8%, jadi 8 semi annual berarti 4% per 6 bulan. Jadi 40 per 1 ditambah 0,05 pangkat 1 ditambah 40 per 1 poin tambah 0,05 pangkat 2 tambah sampai dengan periode berakhir ditambah 1040 per 1,05 pangkat 60. Karena dia 30 tahun, dikarenakan dia semi annual rate-nya, kupon bondnya, maka jadi 60. Pangkat 60. Sama dengan 810,71. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kapis? Contoh. Oke, good. Nah, di dalam menjual bonds ada 3 kondisi, yaitu bond pricing at par value. Maksudnya par value ini apa? Kalau dia annual kupon bondnya 5,5%, face value-nya 1000, mature in 3 tahun, dan required return-nya dari market juga 5,5%, artinya dia sama. Maka present value-nya nilainya 55 dibagi 1,055 pangkat 1 ditambah bla 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 pangkat 3 sama dengan kembali ke $1.000. Jadi ketika kita membeli bond dengan harga $1.000 dan kita dengan apabila dia annual kupon bondnya sama dengan required return-nya, maka disebut dengan bond pricing-nya at par value. Kalau dia interest rate-nya dia required rate-nya dia lebih rendah, yaitu kalau kita bondnya 5,5, face value 1000 dan mature 3 tahun, dan required return-nya lebih rendah. Jadi bond kita memberikan return lebih tinggi daripada market, maka dia akan menjadi premium bond. Karena apa?
karena nilai bondnya lebih tinggi daripada par value-nya. Jadi ketika Anda membeli bond, Anda ditawarkan dengan harga yang di atas $1.000. Anda ditawarkan di harga $1.056. Ada premi di sana, ada nilai tambahnya, dikarenakan required rate of return-nya dia di bawah dari bond return. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kalau dia at discount. Oke. Ya, at discount. Discount bond. Kenapa? Karena harganya lebih murah daripada harga bond. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena return dari bondnya cuma 5,5 annual, tapi required rate of return dari market 15%. Jadi dia 55 sebagai kupon dibagi dengan 1,15 pangkat 1 ditambah 55 dikali 1,15 pangkat 2 ditambah pangkat 3 sama dengan 783. Ini makanya disebut dengan at discount. Karena harga par value-nya sendiri kan $1.000. Oke, jadi kita sudah mempelajari lagi mengenai par value, premium bond, dan discount bond. Ada yang ingin ditanyakan? So far so good? Bapak, Yes, Tasya. tadi yang premium bondnya itu boleh pelan-pelan gak Pak ngejelasinnya Pak? Oke. Premium bond disebut dengan premium kenapa? Karena present value-nya kenapa? Lebih besar daripada P value. Dari par value, ya, lebih besar daripada par value, maka disebut dengan premium bond. Ya. Nah, kenapa dia lebih besar? Karena faktor pembaginya lebih kecil daripada kuponnya. Jadi kuponnya, jadi Anda ditawari return lebih besar daripada return deposito kan? Misalkan kita pakai required return-nya adalah deposito 3,5%. Anda beli obligasi pemerintah atau obligasi perusahaan dengan rate 5,5% lebih tinggi daripada deposito. Maka present value-nya nilainya ternyata menjadi lebih mahal daripada nilai par value. Itu disebut dengan premium bond. Jadi, ketika ditawarkan dengan harga 1000, misalkan ditawarkan dengan harga $1.020. Anda cek present value-nya, ternyata present value-nya 10,56. Ada cuan dong. Jadi nilai present value lebih tinggi daripada harga offer dari mereka. Ya kan? Harga offer dari mereka. Jadi kita bisa bicara premium bond. Atau yang kedua adalah, yang itu tadi paham? Tadi yang bertanya siapa ya? Tasya kan? Iya Pak, paham Pak. Oh, sudah paham ya. Sekarang kalau yang diskon sama aja, tinggal dibalik. Ya. Anda return 55, tapi market return 15. Lebih gede. Artinya depositonya misalkan 3,5, Anda ditawarin return cuma 1%. Mending gue taruh deposito dong. Jadi dia at discount. Jadi kalau Anda mau beli ya at discount dong, jangan di harga yang sama. Nah, harganya at 783. Araso? Masuk, Pak. Oke, good. Jadi bond price itu merupakan relationship between coupon and yields. Maksudnya gimana? Kalau yield to maturity yang di bawah ya, sama dengan kupon, yield to maturity adalah required rate of return oleh market. Market rate kita berapa? Market rate. Kalau kupon kita sama dengan market, maka dia par value. Kalau market rate kita lebih tinggi daripada kupon, yang mending taruh di market kan, artinya kita minta at discount. Karena par value bisa saja dia lebih tinggi daripada bond, par value nilainya lebih tinggi daripada bond price. Harga bondnya tadi 783. Ya. Par value-nya 1000. Artinya kita kalau mau tawarkan ya diskon dong bondnya.
at discount. Kemudian kalau dia required rate of return-nya dia lebih kecil daripada kupon, maka harga par value di bawah dari bond price, maka kita call itu sebagai premium bond. Oke? Kemudian bagaimana kalau dia panjang banget ke kanan? Bagaimana cara cepatnya? Cara cepat ngerjain soalnya gitu. Daripada masing-masing udahlah semi annual gitu ya, jadi 60. Nah, cara cepatnya adalah bond value sama dengan nilai kupon dikalikan 1 dikurangi 1 per 1 plus yield to maturity pangkat T dibagi dengan yield to maturity ditambah par value dibagi dengan 1 plus yield to maturity pangkat T. Ya. Jadi sama dengan present value daripada kupon ditambah present value dari face value. Contoh, roadside market memiliki nilai kupon bond sebesar 6,75. Jadi ini adalah kupon. Dan T sama dengan 10,5 tahun. The bond pays interest semi-annual 2 kali setahun. Oh, ini 2 kali setahun. What is the market price per bond if the face value adalah $1.000 dan yield to maturity 6,69. Wah, yield to maturity-nya dia market required rate of return-nya dia lebih tinggi daripada kupon. Ya, lebih tinggi daripada kupon. Oke. Kalau dia lebih tinggi, maka dia at discount. Nah, sebentar. Ini dia yield to maturity-nya dia lebih tinggi. Yield to maturity dia lebih tinggi daripada kupon. Di kupon rate par value lebih tinggi daripada bond price. Kemudian sebentar, 6,75 sebagai kupon, ya, 6,75 sebagai kupon dikali 1000, oke, dikali 1 minus 1 per 1 plus 0, rate-nya dia 6,69 pangkat 10,5 karena dia semi annual dikali 2 dibagi 0,0669 dibagi dengan 2 ditambah 1000 dibagi 1 plus 0,0669 bagi 2 sama dengan 1004,47. Maka dia at premium bond karena dia nilainya lebih daripada nilai par value. Kalau dia rate-nya dia adalah discount bond, contohnya adalah ketika dia over 7,5 dan yield to maturity-nya 7,68, the bond mature in 6 years, maka market price untuk $1.000 face value adalah 0,075 dikalikan dengan $1.000 bagi 2
dikali 1 dikurangin 1 dibagi 1 plus rate-nya dia 7,6 karena dia semi annual dibagi 2 pangkat 6 kali 2 karena semi annual 12 dibagi dengan 0,076 8 dibagi 2 R-nya sama dengan 991,47. Ini disebut dengan discount bond karena dia rate-nya lebih rendah daripada par value. Oke, jadi ada dua cara pendekatan. Pertama menggunakan cash flow present value, kemudian menggunakan cara cepat menggunakan rumus yang pricing equation. Ada yang ingin ditanyakan? Kapish? Any questions? Silahkan. Araso? Saya Oke, good. Berikut adalah hubungan antara price dan yield to maturity. Ya. Semakin ini adalah price, ini adalah yield to maturity. Semakin tinggi yield to maturity, price-nya semakin turun. Ya. Jadi kalau semakin tinggi kita punya interest atau R, maka bondnya price-nya semakin turun. Semakin kecil rate kita, maka bond kita semakin tinggi. Itu hukumnya. Contoh, kalau kita pakai rate-nya yield to maturity 10 dengan bond value 1000, maka di sini adalah titiknya. Begitu dia rate-nya dia naik untuk required rate dari market naik, maka nilai bondnya semakin rendah. Ketika dia naik ke 20, nilai bondnya 502. Ketika dia naik turun ke 5, nilai bondnya naik menjadi 1768. Jadi semakin tinggi interest rate atau yield to maturity, maka bond value semakin turun. Semakin rendah interest rate atau yield to maturity, maka bond value semakin naik. Ini adalah kurang lebih cara perhitungannya ya. Nah, berikut adalah the bond indenture. Bond indenture adalah kontrak yang disepakati antara perusahaan dan pemegang bonds. Anda sebagai pemilik bonds dan perusahaan sebagai yang membutuhkan dana, the borrower, yang dia issue bonds untuk mendapatkan uang. Apa saja klausul yang dijelaskan di dalam bond indenture? Pertama adalah the basic term of the bond. Yang tadi face value, coupon rate, coupon payment, yield to maturity, itu adalah the basic term of the bond. Kemudian yang kedua adalah berapa total amount of bond yang issued. Bisa aja dia terbitkan bond 1000 lembar, 2000 lembar, ya. Kemudian description of property used as security if applicable. Ada yang bond diterbitkan atas dasar kolateral, yaitu berupa securities seperti mortgage, seperti deposito dan sebagainya. Kemudian sinking fund provision. Jadi ada provisi ya. Dan call provision. Jadi kalau ada yang bondnya bisa callable, bisa dibeli lagi asal dia bayar provisi. Ya, perusahaannya bayar provisi untuk dia bisa beli lagi itu bond yang udah dia jual. Dan sebagainya. Nah, bond classification ada yang disebut dengan ada bond yang menggunakan sekuritas yang tadi kita bahas. Ada
underlying-nya berupa securities. Misalkan ada bond yang diterbitkan atas dasar properti di Amerika yang dikenal dengan subprime mortgage. Jadi atas dasar tanggungan sertifikat akta pertanggungan itu diterbitkan bonds, ya, dengan dasar jaminan rumah yang dipegang oleh bank. Kalau di Amerika dengan instansi tertentu, ya, yang mengelola mortgage. Ada juga yang dia dengan kolateralnya berupa secured dengan financial securities, dengan deposito, dengan tabungan yang dia dijadikan underlying untuk menerbitkan bonds. Ada lagi yang debentures, yang itu dia unsecured, tanpa jaminan. Dan notes juga unsecured. Nah, itu yang disebut dengan bond classification. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda menentukan rating sebuah bonds? Bagaimana cara Anda menentukan rating dari sebuah bonds? Ada yang disebut dengan high grade bonds, yang dia nilainya AAA, di mana kategori itu dimasukkan kepada A, AAA, karena capacity to pay is extremely strong. Capacity to pay-nya betul-betul strong. Jadi dia aman lah gitu ya. Bagus. Kalau yang AA, capacity to pay-nya is very strong. Kalau yang tadi extremely strong, yang AA adalah very strong. Kemudian medium grade. Oke, pertanyaan saya kepada Anda. Kira-kira di zaman sekarang ini, zaman COVID, industri apa ya yang dia perusahaan apa ya yang kira-kira nilainya itu triple A? Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira perusahaan apa namanya yang bond ratingnya triple A? Maharani bisa jawab? Maharani? Halo Maharani, open cam? Kurang tahu, Pak. Tebak aja. Atau yang lain, siapa yang bisa tebak? Kira-kira company apa yang ratingnya dia AAA? Sekarang Anda pakai WiFi pakai siapa nih? IndiHome. IndiHome, Pak. IndiHome siapa yang punya? Iya, Pak. Telkom, Pak. Telkomsel. Ya. Jadi extremely strong dia, AAA. Karena bisnisnya sekarang betul-betul orang tergantung kepada kekuatan Telkomsel. Setuju nggak? Dalam kondisi COVID. Ya, untuk Zooming, ya, untuk perkuliahan online, Netflix, semuanya menggunakan internet. Jadi Internet Communication Technology Company itu sekarang mendulang high grade, AAA. Kemudian medium grade. Medium grade itu dia untuk A. Itu udah medium grade. Itu dia strong, but kadang-kadang dia tergantung kepada kondisi. Atau dia BBB. Capacity to pay is adequate. Ya mencukupi lah. Lumayan mencukupi lah, ya. Tapi kondisi keadaan yang berubah signifikan memungkinkan perusahaan itu dia kemampuannya slightly menurun. Jadi itu medium grade. Ada lagi yang low grade, yang dia grade-nya adalah B atau BB, ya. Ini dia termasuk ke dalam low grade. Consider possible that the capacity to pay-nya dia akan degenerated, turun. Dan very low grade, yang dia C and below.
ya, di mana income bonds will with no interest being paid. Jadi mereka mengalami financial distress company, kesulitan pembayaran, kesulitan keuangan, ya, very low grade. Oke. Nah, jadi ada ratings di dalam bonds, yaitu ada yang dari highest, AAA, BBB, CCC sampai D. Nah, ini adalah bond ratings. Kalau kita lihat ada AAA, apa di keterangannya ya, debt rate, strong capacity, BBB, adequate capacity, BB, debt-nya mulai disangsikan, yang B spekulatif untuk kemampuan bayar utang, ya, CCC sampai D adalah default. Bahwasanya ini orang cenderungan udah bangkrut ya kalau yang D. So itu menjadi bond rating. Nah, so far so good. Pemahaman mengenai bond rating ada yang ingin ditanyakan? Semua sudah paham? Haikal? Halo? Sudah paham semua? Insya Allah, Pak. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menentukan sebuah bond itu dia AAA, BBB, CCC atau DDD? Tahu dari mana ya? Tahu dari mana kira-kira? Syehan, Pak Ketua? Anda tahu dari mana itu perusahaan dia itu ratingnya bagus atau jelek? Dari pelayanannya, Pak. Salah. Dari mana? Dari namanya kredit rating. Kredit rating ini ditentukan dari coverage ratios, leverage ratios, liquidity ratios, profitability ratios, dan cash flow to debt ratios. Kemarin sudah belajar rasio keuangan dengan Pak Dudi kan? Sudah belajar belum? Chapter 4. Sudah, Pak. Oke, jadi ada banyak rasio ya. Nah, ada coverage ratio, leverage ratio, liquidity ratio, dan sebagainya. Jadi kalau saya summary ada beberapa financial ratios. Ada current ratio, ya, kemudian quick ratio, inventory turnover, account receivable, average collection, fixed asset turnover, turn asset in turnover, total debt ratio, dan seterusnya. Dalam menentukan credit rating, itu kita menggunakan financial ratio ini, ya. Jadi di dalam credit rating kita menggunakan financial ratio ini untuk industri tersebut. Jadi contoh, saya ambil contoh, sebentar, jurnal rating ini kah? Oke. Bentar. Nah, jadi ada jurnal internasional ya, research on credit rating terhadap dunia industri konstruksi. Layar saya kelihatan?
kelihatan Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Jadi ada jurnal internasional terkait research on credit rating management on construction industry based on fuzzy theory. Nah, jadi mereka menganalisa credit rating dari industri konstruksi. Ya. Ada yang menggunakan financial analysis dan non financial analysis. Ya. Kalau kita fokus kepada financial analysisnya saja. Jadi berdasarkan performance, solvency, profitability, ya, yang dari ini ada dari liquidity ratio, leverage ratio, coverage ratio, ya, dan seterusnya. Liquidity, efficiency, leverage, coverage, dan profitability ratio. Kemudian oleh jurnal tersebut, kemudian dia menentukan apakah perusahaannya dia itu bangkrut atau tidak bangkrut, financial distress atau tidak financial distress. Ya, ini dia melakukan pendekatan menggunakan fuzzy set. Ya, jadi kemudian nah, ada beberapa alternatif di dalam membuat model, ya. Pertama yaitu menggunakan yang disebut dengan logistic regression, ya. Jadi pendekatannya bisa menggunakan menggunakan multilinear regression. Yang kedua menggunakan binary logistic regression. Dan yang ketiga menggunakan multinomial logistic regression. Oke. Nah, jadi konsepnya seperti saya contohkan menggunakan Excel, ya. Excel. Oke. Kecil. Oke, ada rasio apa aja? Current ratio, quick ratio, ya. Misalkan current ratio. Ini kita format sales. Alignment wrap text. Current ratio, terus quick ratio, apalagi? Ayo, apalagi? Inventory turnover ratio, contohnya, ya. Inventory. Ingat, ini bakal jadi tugas loh, perhatikan, ya. Inventory turnover ratio. Apalagi? Average account receivable turnover, ratio, ya. Kemudian apalagi? Average collection period ratio. Average collection period ratio. Oke. Kita ambil 5 deh, satu lagi contoh. Total asset turnover ratio misalnya. Total asset turnover ratio. Kita ngambil run between, saya ambil sampling aja, ya. Run between pakai data acak aja. 30 sampai 120. Oke.
dibagi 100. Oke, ini. Kemudian ini adalah financial distress. Distress. Jadi ada nilainya, nilai 1 stress. Jadi sama dengan run between 5 sampai 100 dibagi dengan 100. Nih. Oke. Nah, ini ada data nih. Ya. Kelihatan semuanya ya. Nah, cara pertama adalah menggunakan multilinear regression, menggunakan data analisis. Mestinya udah belajar dengan Pak Orino nih ya. Regression. Kemudian range-nya adalah financial distress. Input X-nya adalah ini. Kemudian labels, output range-nya ditaruh di sini. Oke. Nah, kita akan dapatkan berapa ini adalah credit ratingnya dia. Credit rating formula. Yaitu sama dengan 0 sama dengan ini ini sama dengan ini ditambah ini dikalikan dengan current ratio ya, sama dengan 0,88 dikurangi 0,03 dari current ratio dikurangi 0,29 dikalikan quick ratio dikurangi 0,05 daripada inventory turnover ratio ditambah 0,2 dari average accounts receivable turnover ratio dikurangi 0,4 dikalikan average collection average collection period ratio ditambah 0,08 dikali total asset turnover ratio. Nah, inilah bentuk pemodelannya. Tapi harus dipastikan bahwasanya P value di bawah 0,05 dan T statistik di atas 1,96. Jadi kalau dia cuma ada 1 atau 2 yang signifikan, misalkan ini di bawah 0,05 misalkan 0,008 misalkan. Sini adalah T statistik sama dengan 2 misalkan. Kemudian ini juga 0,003 di bawah 0,05. Nah, jadi dia signifikan ya. Ini adalah 1,90 misalkan. Oke. Nah, jadi ada 2 nih misalkan yang signifikan. Maka kita regresi ulang untuk 2 ini saja. Karena kita harus pastikan yang nggak signifikan harus kita drop, ya. Kita regresi ulang 2 kali kepada yang dia signifikan. Nah, inilah yang menjadi jawabannya. Bagaimana ini kita implementasinya adalah kalau misalkan datang perusahaan baru yang current rasionya segini. Ini kira-kira dia perusahaannya bangkrut atau nggak bangkrut. Nah, sama dengan kita mau ada skornya dia, ratingnya dia untuk perusahaan baru nih, kita tentukan. Ini datanya berubah terus nih. Sama dengan intercept ditambah current ratio dikali current ratio koefisiennya ditambah quick ratio dikalikan quick rasionya
ditambah inventory turnover dikalikan inventory turnover-nya ditambah account receivable turnover ratio dikalikan account receivable turnover ratio ditambah average collection period dikalikan average collection period ratio ditambah total asset turnover ratio dikalikan total turnover asset ratio. Ya. Enter. Dapat 0,49. Berarti ini perusahaan kecenderungannya dia lancar atau distress perusahaannya. Anda bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau skornya 0,49 itu perusahaannya bakal macet atau bakal lancar? Apabila satu sama dengan apa ya? Ini F4. Oke. Oh. Oke. Bentar. Kali 4. Ctrl Z, 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 Ctrl Z. Nah ini dulu deh. Ini. Oke. Nah, ini F4, ini F4, 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 enter. Oke, udah benar. Nah, nih kita dapetin. Oke, jadi kalau kita berdasarkan satu adalah AAA, jadi misalkan if dia itu di atas 0,8 maka AAA. If oke. Terus koma AAA. Oh, ini titik 2 ya. Maka if bentar. If dia di atas 0,8 maka AAA. If not macet. Oh, kenapa ya? Titik 2. Oh. Sebentar. Oh iya, ini juga macet. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau dia di atas 0,7 lah ya. 0,8 di AAA. Oke, maka dia macet. Oke, enter. Nah, misalkan begitu. Nah, jadi kalau ada perusahaan baru yang mau masuk, kalau kita pakai standarnya adalah 0,08. Oke, ganti deh 0,7, 0,6 lah ya. Supaya enak. Nah, jadi kalau dia perusahaannya itu misalkan Anda ingin mencari yang perusahaan yang AAA, maka ini adalah perusahaannya ya. Ini adalah perusahaannya, insert company A, PT A, PT B.
sampai PTC ya. Kalau ini PT1 deh. PT2. Nah, ini misalkan ada di dalam satu industri ada 22 PT. Nah, dari data ini kita dapatkan rumusnya. Credit rating formula menggunakan multilinear regression. Kita dapatkan nilai financial distress-nya, kemudian kita dapatkan ratingnya. Ya. Kemudian kita dapatkan nilai AAA atau BBB-nya. Nah, dari sinilah kita bisa menentukan ini perusahaan dikategorikan AAA atau BBB. So far so good? Kapish? Ada yang ditanyakan? Karena nanti ini jadi tugas assignment Anda ya, membuat credit rating by industry. Jadi kalau Anda nggak paham, harap ditanyakan sekarang, karena ini jadi tugas ya. Siapa yang sudah paham? Syehan sudah paham? Pak Ketua? Ya Allah, Pak. Sudah paham belum? Sudah paham belum Syehan? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke. Ini menggunakan pendekatan multilinear regression. Kalau dia pendekatannya menggunakan binary logistic regression, financial distress, maka dia dibagi kepada 0 dan 1. Run between 0,1. Jadi 1 adalah perusahaannya lancar, 0-nya perusahaan macet. Nah, kalau menggunakan logistic regression, kita harus menggunakan SPSS statistik. Sudah punya SPSS belum? Pak. Nah, beli di Tokopedia SPSS, ya. Kemudian pendekatannya bisa menggunakan logistic regression. Nanti saya akan kirimkan video mengenai pendekatan binomial logistic regression ya. Jadi tugas Anda untuk perkuliahan di setelah tugas Anda untuk ke depan adalah saya akan menentukan industri Anda, industri tempat Anda project Anda, kemudian di industri tersebut saya tentukan perusahaannya, kemudian Anda harus mendapatkan laporan keuangan ini semua nih. Ya, saya rasa kemarin sudah dipelajari dengan Pak Dudi ya. Untuk laporan keuangan ini Anda dapatkan untuk semua perusahaan tersebut. Ya, menggunakan Yahoo Finance, ya. Nanti Anda dapatkan misalkan di industri A ada 10 perusahaan. Ya, Anda 10 perusahaan itu Anda dapatkan nih rasio financial rasionya. Kemudian Anda bangun modelingnya. Ya. Financial distress itu bisa ditentukan dari apa? Jadi financial distress itu kita bisa tentukan dilihat dari di mana pulpen saya ya. Contoh mate. Dari cash flow-nya positif atau negatif. Kalau dia negatif cash flow, dia artinya dia financial distress. Kalau dia atau dia terjadi penurunan sales. Ya. Oke. Oke. Kalau dia Y-nya itu kan tadi sama dengan financial distress ya. Kalau dia 1 dia oke. Kalau dia 0 dia bad. Good. Nah, jadi 1 itu bisa kalau dia cash flow-nya dia positif. Jadi bisa pilihannya dari 1 dari cash flow. Anda pakai cash flow-nya positif dan negatif, artinya cash flow positif dia 1, negatif dia 0. Atau cash flow-nya yang kedua adalah dia naik, yang kedua turun. Cash flow-nya turun. Ya. Jadi kalau cash flow-nya dia naik, artinya dia 1. Good. Cash flow-nya turun 0. Ini kalau Anda pakai binomial ya. Binomial. Oke. Kalau yang tadi menggunakan yang ini financial distress-nya ini bisa menggunakan nilai cash flow. Nah, di sini bisa menggunakan nilai cash flow. Jadi cash flow-nya misalkan
eh eh 100 atau negatif berapa gitu ya. Nah, itu juga bisa Anda gunakan. Jadi Anda berdasarkan nilai cash flow atau diskalakan. Jadi kalau misalkan nilainya itu misalkan run between ya. Misalkan cash flow-nya itu, kalau cash flow-nya itu dia run between negatif 100 sampai dengan 100. Bisa nggak? Muncul nggak dia negatif? Bisa negatif. Nah, ada negatif kan cash flow-nya kan? Bisa Anda buat nilai ini. Ya, nilai ini sebagai Y-nya. Jadi misalkan data analisis, regression, Y-nya itu adalah ini, cash flow-nya. Ya, ini adalah current ininya, rasionya. Oke, ini adalah tempat yang mau ditaruh di sini. Oke. Non numerik sebentar. Oh ya, labelnya sudah. Ini. Oke, betul. Ini adalah financial distress. Oke. Kemudian ini adalah di sini. Oke. Nah, ini kita dapatkan modelnya. Ya. P-value-nya nggak ada yang di bawah 0,05 ya, cuma ini doang dikit ya. Nanti Anda harus dengan data yang real ya. Nah, jadi ini menggunakan multilinear. Kalau menggunakan binary, dia harus Anda rubah menjadi 1 dan 0. Ya, itu nanti menggunakan SPSS. Nanti saya akan kirimkan ke Anda link untuk cara menggunakan SPSS-nya untuk yang menggunakan binary ya. So far so good? Kapish? Atau nggak usah pakai binary lah, pakai multilinear regression aja. Pakai yang cash flow ini aja nih. Ya, untuk Anda menentukan ratingnya dia. Oke. Tapi itu artinya nilainya bukan Y-nya tidak 1 dan 0 artinya. Nilai maksimal dan nilai minimal ya. Jadi nanti dari sini nih Anda perlu buat lagi standar scalar. Jadi di sininya Anda bikin skala. Jadi kalau ini berapa nilai min, berapa nilai max. Bentar ya. Ini misalkan nilai min dari sini. Berapa nilai minnya? Ternyata minus 97. Kemudian max-nya nilainya berapa? Oke, nilai max-nya berapa? Kemudian sama dengan 88. Maka nilai dibikin skala, misalkan dia 93, berarti ini nilai min max-nya itu oke. Jadi dibikin skala dari misalkan dari 1 sampai 10 ya, run between 1 sampai 10 misalkan. Anda scaling gitu ya. Jadi berdasarkan nilai cash flow-nya dia. Oh, ini yang dia cash flow-nya 1 yang cenderungannya dia jelek ya. Atau yang dia nilainya 9 dia bagus. Ya, 10 dia bagus banget kayak gitu. Jadi itu untuk menentukan ratingnya dari si perusahaan. Araso, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang nggak ngerti? Silahkan ditanyakan. Siapa yang nggak ngerti silahkan bertanya. Sudah mengerti semua? Bimo Putra, ngerti nggak? Semuanya open cam dong? Semua open cam? Semua open cam? Silahkan open cam. Tasya, paham Tasya? Iya, Pak. Paham nggak? Insya Allah. Oke, good. Artinya udah belajar dengan Pak Orino kan? Regresi kan?
Sudah ya? Oke. Tritunggal paham? Sedikit, Pak. Sedikit. Oke. Jadi nanti tugas Anda adalah membuat jurnal. Jadi Anda membangun belajar membuat jurnal seperti ini. Tapi pendekatannya menggunakan itu tadi ya. Pembuatan kredit rating untuk industrinya apa misalkan. Nanti akan saya kirimkan industri kepada Anda, jenis industri, kemudian menggunakan multilinear regression. Ya, tadi kita menggunakan multilinear regression untuk periode laporan keuangan 2019-2020. Jadi nanti Anda harus dapatkan datanya dari Yahoo Finance untuk laporan keuangannya dia ya, rasio keuangannya mereka. Any other questions? Bapak mau tanya, itu tugasnya untuk kelompok atau gimana, Pak? Perorangan. Jadi individu, Pak. Kenapa? Jadi individu. Individu. Terima kasih, Pak. Ya, individu. Jadi setiap orang akan kebagian industri masing-masing. Setiap orang akan kebagian industri masing-masing. Nanti Anda bangun jurnal Anda. Ya. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Ya. Nanti saya akan cek satu-satu mana yang kira-kira bisa untuk ya publikasi lah di jurnal-jurnal nasional dan lain sebagainya ya. Tapi nanti kita lihat dulu nanti setelah Anda submit nanti saya cek dulu. Baik. Ada yang bertanya mengenai materi kita hari ini? Bapak, Yes. saya mau tanya Pak, untuk tugasnya itu jangka waktunya berapa lama ya Pak? Jangka waktunya berapa lama kamu bisa? Oke, berarti nggak ada ketentuan ya Pak? Ada lah. 1 minggu apa 2 minggu? Sampai 2 minggu. 2 minggu ya? Oke. Kak, 2 minggu. Sip, 2 minggu. Silakan. Nanti saya akan tambahkan beberapa video untuk materi-materi saya yang terkait credit rating dan bagaimana membangun credit rating untuk menjadi acuan Anda dalam bekerja ya, dalam membuat assignment ini. Terus sudah pada follow YouTube channel saya belum? Belum, Pak. Kemarin saya Sudah, ada Pak. share link kan, playlist untuk corporate finance kan? Udah ada yang lihat belum? Udah. Nah, oke. Jadi Anda, saya harap Anda banyak materi di sana. Anda subscribe, ya. Kemudian Anda bisa ya lihat-lihat mana yang kira-kira cocok untuk materi Anda. Terutama yang ini ya, credit rating. Di situ sudah ada yang saya taruhnya itu di webinar ya. Di webinar itu judulnya credit rating. Nah, nanti Anda nonton di situ tuh bagaimana pembuatan credit rating dari awal sampai akhir.